Pemirsa, antusiasme warga untuk menyaksikan perhelatan pertama sirkuit Mandalika Lombok Tengah terbilang tinggi. Sayangnya, karena tiket masuk terbilang mahal, banyak warga yang terpaksa memanjat bukit agar dapat menonton ajang balap motor internasional itu. Warga yang tidak mampu membeli tiket masuk rupanya tidak kehilangan akal agar tetap dapat menikmati aksi balap motor di ajang World Superbike 2021 di hari pertama. Sejumlah warga justru ramai-ramai menaiki sebuah bukit yang persis berada di sisi sirkuit Mandalika Lombok Tengah sehingga bisa menonton ajang balapan tersebut secara gratis. Tidak sekedar menyaksikan para pebalap beraksi, mereka pun juga merasa senang karena pemandangan sirkuit dari atas bukit justru terpampang lebih luas. Alhasil, manuver-manuver para pebalap saat beraksi dapat disajikan dengan leluasa. Sejumlah warga mengaku enggan membeli tiket karena harganya yang tidak sesuai dengan ukuran kantong mereka. Bukit menjadi tempat nonton, Pak, karena nggak ada tiket. Ya, salah satunya itu juga memang enak juga di bukit, Pak. Kenapa deh? Ya, pemandangannya lebih luas. Bisa ngelihat langsung view sirkuit ya? Bisa ngelihat langsung view sirkuit. Sampai di sini ada pengamanan nggak? Ada pengamanan juga. Memang senang nonton dari sini, view-nya bagus ya? Iya. Ya, sementara sebelum ditutup juga, Pak. Besok ditutup kan udah nggak bisa, berarti harus beli tiket. Warga hanya bisa menonton pertandingan di atas bukit pada hari pertama gelaran WSBK. Sebab mulai hari kedua pertandingan yang digelar pada hari Sabtu ini, mereka tidak bisa melakukan hal itu lagi lantaran sudah dilarang oleh petugas keamanan. Dari Lombok Tengah, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Baik pemirsa, untuk membahas potensi ekonomi terkait event World Superbike, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore Mas. Ya, ini banyak event internasional termasuk juga yang di Mandalika. Menurut PHRI sendiri, apakah ini berdampak positif terhadap pelaku usaha hotel dan restoran? Ya, tentu setiap event itu pasti ada dampaknya ya. Khususnya dampak itu terjadi di wilayah tempat event itu berlangsung. Ya, contohnya seperti sekarang di Mandalika ya. Tentu Mandalika ini berada di wilayah NTB. Nah, ini tentu yang akan meningkat okupansinya adalah sekitaran Lombok dan Mandalika itu sendiri. Karena adanya para peserta daripada Superbike tersebut, belum lagi nanti technical supportnya yang juga hadir pada saat pelaksanaan acara. Baik, Pak Maulana, 2 hari sebelumnya ini dikabarkan kita mendapatkan informasi bahwa hotel-hotel di sana sudah mulai penuh. Bagaimana dengan saat ini kapasitas kamar yang tersedia? Karena diprediksi 25.000 orang akan menonton WSBK ini. Ya, tentu ini menjadi sesuatu tantangan tersendiri ya buat di Lombok dan khususnya Mandalika nantinya. Karena memang bagaimanapun apapun eventnya, ketersediaan kamar itu sulit untuk di-cover sama dengan jumlah yang akan hadir nanti pada saat kegiatan tersebut. Nah, tentu ini tantangannya ya, karena kondisi okupansinya pun meningkatnya cukup drastis saat ini untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan juga tentu tim yang akan hadir pada pelaksanaan itu, Mbak. Ya, bagaimana dengan kesiapan sebetulnya dari para pelaku usaha terkait juga dengan penerapan protokol kesehatan yang tentu harus diterapkan secara ketat di tengah tadi banyaknya minat masyarakat? Pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan, tentu kalau persiapan untuk hotel restoran itu sebenarnya sudah secara nasional ya. Kita mempersiapkan pertama adalah tenaga kerjanya yang sudah divaksin, itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan dengan protokol kesehatan termasuk dengan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi untuk bagi tamu-tamu yang akan masuk ke dalam hotel ataupun restoran. Baik, Pak Maulana, saya kembali menanyakan mengenai okupansi hotel begitu ketika terjadi tadi event besar di sana. Apakah memang okupansi hotel itu penuh secara merata di beberapa wilayah di Lombok atau hanya di beberapa wilayah Lombok saja?
Ya tentu kondisinya yang di sekitar dari Mandalika itu sendiri, Mbak, itu yang akan penuh, termasuk Lombok sebagai ibu kotanya ya, itu pasti akan penuh. Namun tidak merata seluruh wilayah, Ya. sudah pasti itu tidak, karena kan NTB itu memiliki banyak kabupaten kota. Nah sekarang untuk fasilitas kegiatan daripada Superbike ini, kita tahu bahwa kondisinya adalah pasti tamu-tamunya, karena ini pertandingan yang menengah ke atas ya, konsumennya Iya, sudah pasti yang diincar itu adalah hotel-hotel yang bintang 3 ke atas, betul. nggak mungkin yang ke bawah. Nah ini juga menjadi atensinya, jadi tidak serta-merta seluruhnya, tapi yang jelas yang dekat dengan dengan tempat race tersebut, dengan Mandalika khususnya Lombok, itu pasti terjadi peningkatan okupansi. Baik, ini kan Lombok salah satu destinasi yang juga nantinya akan banyak event-event internasional. Lalu kalau PHRI sendiri melihatnya catatan-catatan apa yang perlu diperbaiki dan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi oleh para pelaku usaha hotel dan restoran? Ya, tentu kalau masalah kualitas nanti akan mengiringi ya. Ini nanti tetap nanti PHRI akan evaluasi setelah kegiatan ini dilaksanakan. Jadi apa-apa yang menjadi kendala setiap event itu tentu akan menjadi masukan bagi kami di asosiasi. Bagaimana meningkatkan kualitas agar event kelas dunia ini dapat terus terlaksana di wilayah tersebut. Karena bagaimanapun kalau kita udah bicara event kelas dunia, yang diambil itu bukan hanya event atau okupansi saja, namun ini juga akan menjadi momentum untuk mempromosikan Indonesia melalui Mandalika. Betul. Ini yang terpenting sebenarnya yang menjadi momentumnya. Nah, tanpa kita sadari dengan kejadian dengan adanya sport event, sport tourism ini juga medianya kan juga banyak dari luar negeri yang akan hadir, di mana kita akan sulit kalau mempromosikan Indonesia untuk mengundang seluruh media dari seluruh Indonesia dunia. Nah ini momentum yang juga kita manfaatkan nantinya di saat kegiatan tersebut. Baik, ini merupakan tren yang bagus sebenarnya ini untuk tadi bisnis pariwisata di Indonesia. Nah, bagaimana mungkin dari PHRI sendiri untuk mempertahankan tren yang baik ini ke depannya? Karena ke depannya itu banyak event besar di sana termasuk MotoGP gitu tahun depan. Pertama adalah menjaga kualitas dari destinasi itu sendiri. Itu menjadi poin utama. Karena bagaimanapun orang akan datang ke destinasi itu dengan melihat kemasan daripada destinasi tersebut. Itu nomor satu. Kemudian tentu kualitas daripada amenitasnya. Amenitas itu termasuk hotel, restoran dan segala macam yang terkait di dalam situ ya. Nah, terakhir tentu aksesibilitasnya. Nah, masalah destinasi ini sesuatu yang juga menjadi menarik ya, karena di Mandalika itu kita tidak hanya bisa menikmati race-nya saja, tapi destinasinya sendiri juga terkemas dengan menjadi suatu destinasi yang cukup menarik saya rasa bagi para wisatawan. Nah, ini yang akan menjadi fokus nanti untuk kedepannya, Mbak. Baik, kalau tadi dikatakan memang untuk saat ini ada banyak ya golongan masyarakat kelas menengah ke atas, tapi tentu tidak menutup kemungkinan ke depannya juga ada wisatawan domestik begitu yang juga harus mengandalkan hotel melatinya dan restoran biasa. Ini bagaimana PHRI sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas dari semua para pelaku usaha? Ya, jadi pertama adalah peningkatan kualitas akomodasi itu juga selalu dinilai dengan standar usahanya, Mas. Ini yang nanti akan menjadi fokus di organisasi ya, sejak adanya event ini dan bagaimana continuing daripada event ini. Memang kita tidak fokus ke bintang 3 ke atas saja, tapi seluruh fasilitas akomodasi, khususnya hotel mulai dari non bintang sampai ke bintang 5. Nah, yang menjadi fokus biasanya PHRI juga untuk melakukan asesmen atau membantu mengedukasi dari sisi pelayanan sehingga terjadi pelayanan prima mulai dari hotel non bintang sampai hotel bintang 3 ya, khususnya ya yang perlu dibantu itu menjadi fokus PHRI umum secara nasional itu. Baik, terima kasih Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI sudah berbagi informasi bersama kami. Tentu saja kita harapkan event-event besar yang ada di Lombok ini bisa meningkatkan bisnis pariwisata dan memulihkan dari dampak pandemi yang sudah dialami 2 tahun belakangan ini. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ternyata juga sempat menyaksikan sesi latihan bebas pertama ajang World Superbike 2021 di atas perbukitan bersama dengan warga Lombok. Ya, tak hanya itu pemirsa, Kang Emil juga memberikan 5 tiket gratis kepada warga agar bisa masuk tribun sirkuit dengan syarat bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyaksikan sesi latihan bebas pertama ajang World Superbike 2021 di Pertamina Mandalika Street Circuit Lombok. Ridwan Kamil datang atas undangan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri pertemuan antar kepala daerah. Kang Emil memberikan pujian pada sirkuit kebanggaan Indonesia yang dinilainya sangat baik dan tak kalah dengan sirkuit lainnya di dunia. Sebelum memasuki tribun sirkuit, Kang Emil sempat menyapa warga Lombok yang menyaksikan sesi latihan bebas WBSK 2021 di perbukitan. Menurutnya, nonton di atas bukit pun terlihat bagus. Tak hanya itu, Kang Emil juga memberikan 5 tiket gratis kepada warga agar bisa masuk tribun sirkuit dengan syarat warga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya, ini tentu menjadi daya tarik untuk warga sekitar juga ya. Tapi tadi menjadi penting, ini adalah momentum untuk kebangkitan pariwisata di tanah air. Betul sekali, dan informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita di Indonesia Petang hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Ajat Turat. Dan saya Irma Meida, sampai jumpa.